Adab yang selanjutnya dari adab-adab ketika salam, raddus salami ala ahlil kitab wa alaikum. Adab yang berikutnya ketika ada orang kafir, orang muslim, ya, termasuk juga dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mengucapkan salam kepada kita, ini sahabat kita yang dia ingin mengucapkan ucapan selamat kepada kita, namun menggunakan ucapan salamnya kita. Bagaimana cara kita menjawabnya? Kalau tujuan mereka ingin memperolok-olok ucapan salam kita, atau barangkali menggunakan ucapan-ucapan yang serupa dengan salam tapi bukan salam, sebagaimana orang-orang Yahudi ketika itu, ya, melewati Nabi kita yang mulia SAW mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, ya, semoga racun atas Muhammad Muhammad, atau semoga kematian atas Muhammad Muhammad, ya, semisal salam, kayak mirip salam namun bukan salam. Apa tujuannya? Ingin mendoakan keburukan bagi Nabi kita yang mulia SAW. Maka di sini secara asal kita hanya dianjurkan, ya, dalam agama kita menjawabnya dengan sekedar mengatakan wa alaikum saja. Apa artinya? Ya, atas kalian juga apa yang kalian ucapkan kepadanya. Kalau itu baik, maka atas kalian kebaikan. Kalau itu celaan sebagaimana orang Yahudi tadi, maka atas kalian juga, ya, apa yang kalian ucapkan kepadanya. Jadi asal kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, maka kita dianjurkan menjawabnya dengan mengatakan wa alaikum saja. Mana dalilnya? Ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Apa artinya? Nabi kita bersabda wasallam, jika orang-orang ahlul kitab atau orang-orang kafir mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah ucapan salam mereka itu dengan sekedar mengatakan wa alaikum. Kemudian pengarang kitab ini ketika menjelaskan makna hadis yang ada, beliau mengatakan fal haditsu bayyana lana. Hadis yang mulia ini sangat jelas menjelaskan kepada kita anna sifatar raddi ala ahli kitab an naqula wa alaikum, bahwasanya kalau ada orang-orang ahli kitab, ya, mengucapkan salam kepada kita, maka kita dianjurkan oleh yang mulia Nabi kita Muhammad SAW untuk menjawab mereka dengan sekadar mengatakan wa alaikum. Namun di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Kalau seandainya ucapan salam yang mereka ucapkan itu jelas mengatakan assalamu alaikum atau assalamu alaikum warahmatullah atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, mungkin ini dari sahabat kita yang kita sering bergaul dengan dia, karena sering dia mendengarkan ucapan salam kita, akan mereka bisa menirukan dengan ucapan yang pas, yang fasih. Mereka berkata kepada kita assalamu alaikum, jelas ucapan assalam, atau assalamu alaikum warahmatullah, atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita di sini? Apakah kita akan menjawab mereka sebagaimana anjuran Nabi pada hadis yang tadi, atau barangkali ada anjuran yang lain? Nah, di sini para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, tetap wajib kita menjawabnya dengan jawaban salam yang sesuai. Kenapa? Sebagai bentuk keadilan kita yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Dalam banyak ayat Allah taala berfirman, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Bahkan dalam sebuah ayat Allah taala mengatakan i'dilu
ya berlaku adillah kalian, huwa aqrabu littaqwa. Karena berbuat adil itu ya sangat dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita ya yang ingin berlaku adil, mempraktekkan ya sikap adil dalam segala perkara, mereka mengatakan orang-orang kafir atau ahlul kitab yang mengatakan ucapan salam persis, ya ucapan salam jelas kepada kita, assalamualaikum, maka merupakan keadilan bagi kita yang diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Kita juga harus menjawab ucapan itu dengan ucapan yang sama. Mereka berkata assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Mereka berkata assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, walaupun dengan ucapan yang sempurna. Ya. Kenapa? Ini semata-mata untuk mempraktekkan, mengamalkan perintah keadilan yang Allah anjurkan bagi ya hamba-hambanya dalam Al-Quran. Sebagian orang mengatakan tidak wajib. Ya, yang dianjurkan hanya kita menjawab dengan mengatakan waalaikum sebagaimana hadis yang tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada yang berikutnya. Jawaz salami bil isyarati li'udhrin. Ada yang berikutnya dalam kaitannya dengan salam, jawaz salami bil isyarati li'udhrin. Boleh hukumnya ya seseorang mengucapkan salam dengan menggunakan isyarat. Kita ketahui ya salam ini adalah amalan lisan, ya bukan amalan yang lainnya. Namun dikatakan boleh bagi kita ya untuk mengucapkan salam kepada orang lain dengan menggunakan isyarat, dengan syarat li'udhrin. Kalau kita ya udzur tidak mampu mengucapkan salam dengan menggunakan lisan atau hukum asal. Secara asal ya kita wajib, kita dianjurkan untuk bersalam kepada orang lain dengan menggunakan lisan kita. Ini hukum asalnya. Namun dalam hal-hal tertentu, terutama bagi orang-orang yang memiliki udzur, yang ketika itu mereka tidak mampu menggunakan lisan mereka secara hakikatnya, dalam keadaan udzur seperti itu, ya diperbolehkan bagi mereka untuk bersalam kepada orang lain dengan menggunakan isyarat. Sehingga ya dengan mereka salam kepada orang lain menggunakan isyarat, mereka juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang salam menggunakan lisan mereka. Bisa dikatakan hukum asal adalah salam menggunakan lisan, karena salam merupakan amalan lisan. Namun dalam keadaan udzur tidak mampu menggunakan lisan, boleh kita ya diperbolehkan kita untuk bersalam menggunakan ya isyarat, mungkin dengan lambaian tangan ya, atau mungkin dengan irtiban mata atau isyarat-isyarat yang lain yang kita niatkan ya untuk bersalam kepada saudara-saudara kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun salam ya menggunakan isyarat dalam keadaan tidak ada udzur, dia mampu menggunakan lisannya, namun dia malah mengutamakan salam dengan isyarat. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Ya karena salam yang menggunakan isyarat ini merupakan salamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana kita ya umat Nabi kita Muhammad SAW sangat dianjurkan untuk menyelisihi mereka, terlebih dalam kaitannya dengan cara beribadah mereka dalam agama mereka. Dalilnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tusallimu tasliman yahud. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan salam sebagaimana salamnya orang-orang Yahudi. Bagaimana itu? Fa inna taslimahum birru'usi wal akifa wal isyarah. Karena cara mereka bersalam
di antara mereka itu dengan menggunakan kepala, gerakan kepala atau gerakan pundak atau menggunakan isyarat-isyarat. Secara asal bagi orang yang tanpa udzur yang mampu menggunakan lisan tidak boleh menggunakan isyarat ketika salam. Kenapa? Karena salam menggunakan isyarat ini salamnya orang-orang Yahudi yang wajib untuk kita selisih mereka. Dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk golongan kami. Kita sering mendengar ada kata-kata laisa minna yang terucap dari lisan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, laisa minna ini menurut pendapat para ulama kita ini ancaman keras. Terutama ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-murid beliau mengatakan kalau ada ungkapan laisa minna dalam hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu ini menunjukkan akan perbuatan itu perbuatan dosa besar. Di sini laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupai selain kami atau menyerupai orang-orang kafir. La tusyabbihu bil yahudi wa la bin nasara. Jangan sekali-kali kalian menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Fa inna taslimal yahud bil isyarati wa bil asabi'. Karena ya salamnya orang-orang Yahudi menggunakan isyarat. Wa tasliman nasara bil isyarah, dan juga salamnya orang-orang Nasrani menggunakan isyarat mereka. Jangan kita serupai mereka. Namun boleh hukumnya yang kita salam menggunakan salam mereka kapan? Ketika ada udzur. Mungkin kita ya orang bisu misalkan tidak bisa berucap, atau orang tuli misalkan tidak bisa berucap, ya, atau kita sedang apa? Ya sakit lisan kita sehingga bisa berucap, atau udzur-udzur yang lain yang menjadikan kita tidak mampu salam menggunakan lisan kita. Ketika itu, ya kita boleh bersalam menggunakan ya isyarat, walaupun itu sifat salamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan dalam sebuah kaidah mengatakan juga ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam keadaan genting, sempit, udzur, kita boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sekedarnya saja. Ya. Sekedarnya saja ketika itu sudah mampu, kita kembali menggunakan ya hukum asal itu menggunakan lisan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada berikutnya. Yaqul muallif hafizahullah taala jawazus salami 'alal musalli wa radduhu bil isyarah. Boleh kita bersalam kepada orang yang sedang sholat, dan orang yang sholat ini boleh menjawabnya dengan menggunakan isyarat. Ya, boleh kita bersalam kepada orang yang sedang sholat, dan orang yang sholat ini yang disalami tadi boleh menjawab ucapan salam tadi dengan menggunakan isyarat. Tentunya ini bagi orang yang takut nanti akan lupa menjawab salam. Kalau dia masih ingat, ya pas salam jawab, itu tidak masalah, tidak mengapa. Namun bagi orang yang takut lupa nanti, karena salam kan hukumnya wajib, afwan menjawab salam hukumnya wajib, beban bagi orang yang disalami. Dalam hal ini agar kita tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang, agama kita membolehkan orang yang salat menjawab salam yang diucapkan kepada mereka dengan menggunakan isyarat. Bagaimana? Kita lihat dalilnya datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsani li hajah." Pernah suatu ketika
Nabi kita mulia SAW mengutusku ya untuk suatu keperluan, kata beliau. Summa adraktuhu wa huwa yaskir ay wa huwa yusalli. Ketika aku balik, kata Jabir, kepada beliau, aku menemukan beliau sedang dalam keadaan salat. Fasallamtu alaihi, maka aku pun ya bersalam kepada beliau. Mendengar ucapan salam ini, fa asyara ilayya, beliau pun mengisyaratkan sesuatu sebagai jawaban ya atas ucapan salam Jabir kepada beliau. Dalam hadis riwayat yang lain, ketika beliau selesai salat, beliau berkata kepada Jabir, beliau memanggil Jabir dan berkata, innaka sallamta alayya anifan wa ana usalli. Ya Jabir, tadi ketika engkau salam kepadaku itu, aku sedang dalam keadaan salat. Dan aku menjawabnya dengan menggunakan isyarat. Isyarat apa? Isyarat tangan, ya, kepala atau apa? Dalam riwayat yang lain dari sahabat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Dari sahabat yang lain yang bernama Suhaib, beliau berkata, aku pernah melewati ya Nabi kita yang mulia SAW yang ketika itu beliau sedang salat. Fasallamtu alaihi, maka aku pun bersalam kepada beliau. Faradda isyaratan, ya, beliau pun menjawab salamku dengan menggunakan isyarat. Ketika beliau ditanya, ya, bagaimana isyarat itu? Qala wala a'lamuhu illa qala isyaratan bi usbu'ihi. Bagaimana beliau mengisyaratkan jawabannya? Ya, aku tidak mengetahui jawaban itu, isyarat itu, kecuali aku melihat beliau menggerakkan jari jemari beliau. Menggerakkan ya jari jemari beliau. Itu dia gerakan jari. Kemudian dikatakan juga ma sifatu raddis salam bil isyarati bis shalah. Akan diperjelas lagi sekarang bagaimana ya isyarat yang dilakukan oleh orang yang sedang salat sebagai balasan atas salam yang mengucapkan kepada beliau. Al-jawabu laysat hunaka sifatun muhaddadatun li raddi salam bil isyarati bis shalah. Tidak ada sifat tertentu, kata para ulama kita. Tidak ada sifat tertentu ya sifat isyarat tertentu ketika memberikan jawaban kepada orang yang salam kepada kita sedang kita dalam keadaan salat. Wal waridu fi dzalika, adapun yang datang ya, adapun sifat-sifat yang datang dalam riwayat hadis Nabi kita Muhammad SAW ini ada beberapa riwayat. Maksudnya ada beberapa sifat. Yang pertama, yang tadi hadisnya Suhaib. Nabi kita menggunakan gerakan jari jemari beliau. Yang kedua, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, kanat al-isyaratu bil yad. Dari Jabir menyaksikan bahwasanya Nabi kita ketika itu mengisyaratkan jawaban salam aku kepada beliau dengan menggunakan tangan beliau. Ya, tangan beliau, bukan gerakan tangan juga. Dalam hadis yang lain, dari hadis sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Ini yang ketiga. Satu, menggunakan gerakan jari jemari. Yang kedua, menggunakan gerakan tangan. Yang ketiga, dari hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, pernah suatu ketika Nabi kita keluar ya dari rumah beliau menuju Quba, tempat masjid Quba, yusalli fihi, dan beliau salat padanya. Qala faja'atul ansar. Kemudian ketika beliau salat, tiba-tiba orang-orang Ansar datang kepada beliau. Fasallamu alaihi. Mereka pun bersalam kepada Nabi ketika itu, ketika Nabi dalam keadaan salat sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu li Bilal. Karena Bilal ada di situ ketika itu, maka dia bertanya kepada Bilal. Faqultu li Bilal, "Kaifa ra'aita Rasulullah?" Ya Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi kita mulia sallallahu yaruddu alaihim,
yang ketika menjawab salam orang-orang Ansar ketika itu. Kanu yusallimuna alaihi wa yusalli. Orang-orang Ansar salam ke Nabi dalam keadaan Nabi sedang salat. Qala yaqulu hakadha. Bila langsung mempraktekkan dengan mengatakan begini caranya. Bagaimana? Wa basata kaffahu, beliau mentangkan telapak tangannya. Ya. Wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu, dan sahabat yang lain juga ikut mentangkan tangannya. Wa ja'ala batnahu, dan beliau menjadikan perut tangannya asfal di bawah. Wa ja'ala dhahrahu ila fawq, dan dia mengangkat sedikit tangan kanannya. Ini ketika takbir begini kurang lebihnya. Ya, ini Bilal langsung praktekkan bagaimana cara Nabi kita Muhammad SAW menjawab salam orang yang salam kepada beliau ketika salat menggunakan isyarat tangan beliau. Atau kama qala Bilal ya radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya, kalau seandainya ada orang yang salam kepada kita sedang salat, maka boleh kita jawab salam mereka dengan menggunakan isyarat kita. Isyarat apa? Ya bisa menggerakkan jari jemari kita sebagaimana hadis Suhaib, atau menggerakkan tangan kita keseluruhan, ya, hadis Jabir, dan menggunakan ya telapak tangan kita, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi kalaupun kita orang yang kuat ingatannya, ya nanti saya jawab ketika setelah salam, itu enggak masalah. Apa intinya? Ya, kita ingin melepas beban, karena jawaban salam ini hukumnya wajib. Jamaah yang rahimani wa rahimakumullah, ada yang berikutnya, karahiyatus salami 'alal mutakhalli. Karahiyatus salami 'alal mutakhalli. Apa artinya? Dimakruhkan salam kepada orang yang sedang buang air atau buang hajat. Mungkin buang air kecil atau buang air besar. Kalau kita tahu saudara kita sedang berada di WC misalkan, atau tempat buang air yang lainnya yang mereka sedang buang air, maka kita dimakruhkan untuk salam kepada mereka. Kenapa? Al-aslu fi dzalika ma rawahu Ibnu Umar. Adapun dalilnya datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan marra. Pernah suatu ketika seorang pemuda melewati Nabi SAW, wa Rasulullah SAW yabulu, yang ketika itu Nabi kita sedang kencing atau BAK, buang air kecil. Fasallama, orang itu pun salam kepada Nabi SAW, falam yarudda alaihi. Nabi kita Muhammad SAW tidak menjawab salam mereka. Fa'al hada, mendengar hadis ini, pengarang kitab ini mengatakan, fa'al hada fa innal mutakhalliya bi bawlin aw ghaitin yukrah lahu raddus salami bi ittifaqi ahli ilmi. Maka sungguhnya katanya dari hadis yang ada, orang yang sedang buang hajat kecil atau besar dimakruhkan salam kepada mereka. Ya, kenapa? Karena mereka yang disalami juga ya sedang berada di tempat yang tidak baik, sedang berada dalam keadaan yang tidak baik, yang dalam keadaan itu tidak diperbolehkan bagi mereka ya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, apalagi ucapan-ucapan salam. Sehingga kalau kita tetap salam kepada mereka, seakan-akan kita membantu mereka ya untuk melakukan perbuatan yang dilarang sama agama kita. Nabi kita bersabda Rasulullah, la takunu awnan lisyaitani ala akhikum. Apa artinya? Jangan sekali-kali kalian menjadi penolong syaitan atas teman kalian. Maksudnya kita membuka pintu keburukan bagi sahabat kita. Mana pintu keburukan itu? Ya, orang yang sedang berada di keadaan kurang baik, ya buang hajat, atau orang yang sedang berada di tempat yang kurang baik seperti WC misalkan, ya mereka secara asal tidak boleh mereka ya untuk mengucapkan ucapan-ucapan baik, misalkan ya assalamualaikum, apalagi ayat Al-Quran Karim, zikir dan yang semisal, tidak boleh bagi mereka.
Kalau kita salam kepada mereka, salam kan wajib hukumnya. Nanti dengan salam kita kepada mereka ini ditakutkan yang mereka menjawabnya dalam keadaan yang tidak baik. Sedangkan dalam sebuah hadis, ya Nabi kita bersabda SAW dari sahabat, ya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu naha. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi kita mulia SAW sangat melarang. Siapa dilarang? Al-mutawwitin, orang yang sedang buang hajat, an yatahaddatsa, untuk berbicara. Jangan mengucapkan zikir-zikir, ayat-ayat, ya berbicara saja tidak boleh. Berbicara saja tidak boleh. Ya, ini omongan umum. Tidak boleh ketika mereka sedang buang air, ketika kencing keluar, ketika BAB sedang keluar. Ya tidak boleh. Kenapa? Fa innallaha yamqutu ala dzalik. Karena orang yang sedang buang hajat berbicara, ini Allah murka terhadap ucapan-ucapan mereka tersebut. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Hakim rahimahullahu taala. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, ya telah terjadi kesepakatan para ulama kita bahwasanya orang yang sedang buang hajat, sedang keluar ya hajatnya, tidak boleh berbicara, apalagi mengucapkan ya kalimat-kalimat thayyibah seperti zikir dan yang semisalnya. Sehingga agar orang tidak melakukan ucapan-ucapan yang dilarang tadi, jangan sampai kita ucapkan salam kepada mereka. Jemaah yang rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, raddus salami ala man humila ilaihi salam wal mahmulu ilaihi. Bagaimana sifat jawaban salam kita kalau ada orang menyampaikan salam kepada kita? Ini orang, ya, bukan dia yang langsung salam kepada kita, namun dia ada titipan. Ada orang nitip ke dia, ya untuk kita. Biasanya, ya akhi, ada salam dari si fulan. Ya akhi, si fulan mengucapkan assalamualaikum atasmu. Ini titipan. Ya, bagaimana cara kita menjawabnya? Wa hadza qad waradat bihi sunnah. Sifat jawaban salam yang untuk titipan salam seperti ini telah datang sunnah. Caranya, tuntunannya dari Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Di antaranya pernah ada seorang pemuda datang ke Nabi kita Muhammad SAW faqala, dan dia berkata, inna abi yuqri'uka salam. Ya Rasulullah, bapakku ya salam kepadamu. Ya Rasulullah, bapakku menitipkan salam atasmu. Mendengar ya titipan salam ini, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, alaika wa ala abika salam. Kita jawab kepada dua-duanya. Jawab kepada orang yang membawa salam ini, dan jawaban kepada orang yang bersalam kepada kita. Bagaimana caranya? Ya, kita katakan sebagaimana ucapan Nabi SAW, alaika wa ala abika salam. Atasmu, wahai pembawa salam, wa ala abik, dan atas bapakmu, ya, keselamatan juga. Itu minimal, atau kita pakai yang sempurna. Ya, alaika wa ala abika salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mereka sebut nama. Misalkan yang nitip salam Muhammad, namanya misalkan, kita katakan alaika wa ala Muhammadin assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga menggunakan dhamir. Ya, kita katakan alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh. Ya, tinggal kita pilih. Menggunakan dhamir boleh, ya, atau menggunakan namanya boleh. Sifat yang lain juga yang datang dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin radhiyallahu taala anha qala. Dalam riwayat yang lain, Aisyah pernah berkata, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha. Dahulu sesungguhnya Nabi SAW pernah berkata kepada dia, Aisyah, inna Jibril yuqri alaiki salam. Ya Aisyah, Jibril menitipkan salam atasmu.
titipin salam atas wahai Aisyah. Mendengar itu, Aisyah mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullah. Aisyah hanya memberikan jawaban kepada yang menyalami beliau, bukan kepada pembawa salam. Dia mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullah, wa ala Jibril assalamu wa rahmatullah. Boleh dua? Boleh kita jawab kepada yang langsung bersalam kepada kita saja, atau kita jawab kepada dua-duanya. Ya, yang bersalam dan yang membawa salam kepada kita. Ini hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, karahiyatus salami hala khutbatil Jumat. Ada yang berikutnya, dimakruhkan mengucapkan salam ketika khutbah sedang dikumandangkan. Ya, dimakruhkan atau dilarang mengucapkan salam yang ketika khutbah sedang dikumandangkan. Khatib sedang berkhutbah, begitu terlambat datang ke masjid, pas sampai masjid, ya, khatib sedang berkhutbah. Dalam adab yang lain, kita disunnahkan apa? Bersalam ketika masuk ke sebuah majlis. Itu sunnah hukumnya. Ya, sunnah hukumnya bersalam kepada orang yang bermajlis. Kita datang ke majlis, ya, salam baru masuk. Itu sunnah. Nah, sekarang ini kita datang terlambat, masuk ke masjid, ke majlis Jumat, ya, ketika khatib sedang berkumandang atau berkhutbah. Nah, di sini kita dilarang mengucapkan salam ketika itu. Ya, kenapa? Wal aslu fi dzalika hadits Abi Hurairah. Adapun dalilnya datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutub faqad laghawta." Ini hadis yang sering kita dengar, ya, di masjid-masjid ketika khutbah sedang akan dikumandangkan. Apa artinya? Jika engkau berkata kepada temanmu, mungkin teguran, mungkin peringatan, atau ngomong-ngobrol kepada sahabatmu, ya, bahkan menyuruh dia diam, berikan teguran agar dia diam, tidak berbicara ketika khutbah sedang dikumandangkan, maka dengan perkataan kita diam atau ucapan yang lain, maka itu menyebabkan sia-sialah khutbah Jumat kita. Apa? Menunjukkan akan wajibnya fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh sang khatib. Ucapan-ucapan kita yang akan memalingkan fokusnya kita dari khutbah ini dilarang. Ya, bahkan setelah ucapan diam, ini bisa menjadikan khutbah kita sia-sia. Apalagi ucapan yang lebih panjang daripada itu. Kenapa dia dilarang? Karena kita harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Mana yang sunnah? Ucap salam, itu sunnah hukum. Tapi diam, fokus mendengarkan khutbah, ini hukumnya wajib. Maka mengutamakan yang wajib dari yang sunnah. Ditakutkan kalau kita salam ketika itu, ia akan membuatkan konsentrasi jamaah. Yang pertama, ya, kita mendahulukan sunnah dari yang wajib. Yang kedua, bisa jadi ya kita membantu sahabat kita, ya, dari untuk berbuat yang dilarang oleh agama. Satu lagi, putuskan dulu. Ya. Yang terakhir, istihbabus salami 'inda dukhulil bait. Disunnahkan kita bersalam ketika masuk ke rumah kita. Ada penghuninya kah atau tidak ada penghuni? Tetap kita dianjurkan salam ketika masuk ke sebuah rumah, baik rumah kita atau rumah orang lain, baik dia berpenghuni atau tak berpenghuni. Sedang keluar penghuninya, tetap kita dianjurkan untuk salam ketika itu. Bagaimana caranya? Ini datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, memberikan penjelasan kepada kita tentang sifat salam. Ya, sifat salam yang kita ucapkan ketika memasuki sebuah rumah yang tak ada penghuninya, terlebih rumah kita pribadi. Bagaimana? Beliau mengatakan, qala
idza dakhala al-bait. Idza dakhalta al-baita ghairal mas'uli falyaqul. Jika kalian akan memasuki sebuah rumah milikmu atau rumah orang lain yang tak berpenghuni, yang sedang tidak ada penghuninya, falyaqul, maka katakanlah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Apa artinya? Ya, keselamatan atas kami, atasku, mendoakan pribadi kita, dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Untuk diri kita pribadi, dan apa? Kita mendoakan kesalehan. Bagi siapa? Bagi sang penghuni rumah. Bagaimana kalau penghuni itu anak, ya, keturunan kita? Maka ucapan kita assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, seakan-akan kita doakan keselamatan bagi mereka dan doakan kesalehan, ya, bagi diri kita dan anak keturunan kita. Semoga apa yang kita sampaikan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.